pada video kondur kali ini karena ini momennya pas ya, pas ndelalah pas. Oke, kita lihat dulu. Jadi kondur kali ini kita akan bahas apa aja yang perlu diganti selama kurang lebih motor penggunaan Supra GTR 5 tahunan. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GT Pro Motovlog. Mantap ya. Pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Nah, pada video kondur kali ini ya, video kondur pertama ya di tahun 2022. Pada video kondur kali ini karena ini momennya pas ya, pas ndelalah pas. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini dia kan. Jadi kondur kali ini kita akan bahas apa aja yang perlu diganti selama kurang lebih motor penggunaan Supra GTR 5 tahunan, atau apa aja yang perlu dicek sih Bang selama penggunaan 5 tahunan. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, yang jelas yang pertama teman-teman harus cek ya semua bodi, karena ya ini contoh yang 5 tahun baru tak bongkar ya. Dia kotor banget dan ya lumayan berdaki juga ya. Nah, ini yang sebelah kiri. Jadi yang pertama teman-teman harus cek bodi secara keseluruhan, bersihkan. Nah, nanti tak kasih footage-nya kayak gini. Nah, ini footage ya kurang lebih hampir semua bodi yang dalam tanda kutip kotor gitu ya. Walaupun pada tahun sebelumnya udah tak bikin videonya dan tak bersihin. Nah, selain bodi apalagi Bang? Selain bodi ya seperti biasa ya, rangka ya dibersihin, karena ya memang ya gini udah ada ngarat-ngarat gitu kan. Ya bagusnya sih di repaint sekalian. Nah, bukan di repaint ya, mungkin kayak di coating lagi gitu sih. Tapi ya next time dah. Duitnya ya akeh guys. Rangka ya, bodi dan rangka lain ini dicek semua yang berhubungan sama cover dan yang membuat motor ini bagus dicek aja. Nah, ini ya gadel guys gitu ya. Jadi gitu, kotor bodi dan rangka. Yang pertama yang perlu dicek adalah bodi dan rangka, bersihkan, cek kalau misalkan ada minus-minus, kayak misalkan ada yang perlu dilas, karena beberapa kasus di soldernya ini di CB150 yang old ya, itu kan tralis sini sering retak ya. Nah, itu contoh-contoh yang perlu contoh-contoh list yang perlu contoh-contoh pekerjaan yang perlu di list kayak gitu. Jadi memastikan semua kondisi motor terutama frame dan mesin itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, 5 tahunan ya, 5 tahunan ya pastinya ganti fluida ya. Ya kayak oli ya wajib ya. Ya minimal, nah aku sih patokannya 2000 kilo ya. Jadi misalkan mana yang tercapai terlebih dahulu gitu ya, 3 bulan, 4 bulan atau 2000 kilo. Tapi sekarang aku pakai patokan 2000 kilo. Kalau misalkan ya belum 2000 kilo ya ora usah diganti, kecuali olinya ya oli yang tidak bagus sekalian. Nah, itu perlu diperhatikan, karena nanti kalau oli ngaruhnya banyak ya, bisa ke kampas kopling yang sempat terkikis bisa, terus head yang kemakan ya bisa kalau misalnya nggak bagus ya, terus balancer yang ujung-ujungnya bisa parah kalau misalkan tidak rutin ya, bukan tidak rutin ya, tidak cermat dalam memilih sesuatu atau fluida atau oli yang dalam tanda kutip memang digunakan untuk mesin yang kerjanya cukup berat ini, yaitu apa mau ya, fluida ya itu oli ya. Terus ini air coolant ya ganti aja. Terus yang jujur terus terang aku belum pernah ganti itu adalah ini minyak rem. Nah, minyak rem belum pernah tak ganti. Kenapa? Karena ya tau lah Supra GTR gitu, dia ada covernya lagi dan malas aja sih nyempotnya ini, karena ya selama nggak masuk angin ya nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya di 2 tahunan ya atau 2,5 tahun lah diganti. Tapi 5 tahun serapa nanti next kita ganti sekaligus bersihkan ini, bersihkan. Tapi kalau ini sih, kalau untuk kaliper udah pernah dibersihin ya,
udah pernah dibersihin, tapi aku lupa di kilometer berapa. Udah pernah dibersihin waktu itu, waktu ganti ban juga dibersihin, waktu itu sempat bocor ya, itu juga dibersihin sekalian. Jadi kaliper insya Allah udah bersih yo, nanti tetap dibersihin lagi, tapi ya ini harus diganti fluidanya gitu ya, karena ya udah expired gitu ya. Sama mungkin kalau bisa fluida seperti ini, oli shock mungkin perlu diganti ya. Oli shock perlu diganti karena ya itu fluida punya masa expirednya, punya masa apa ya, masa pakai gitu ya. Jadi nanti ya next kita ganti ini juga, tapi nggak tahu kapan. Rungono waktu sih. Gitu. Nah yang ketiga adalah apa bang? Yang ketiga ya nah kalau ini lebih ke arah rasa sih ya, rasa ya. Kalau 5 tahunan apa yang perlu diganti ya, kalau misalkan motornya teman-teman nggak dipakai kenceng-kenceng, nggak dipakai beban berat, nggak dipakai yo gampang lah ojol ya, motor capek gitu tiap hari yo nggak perlu, tapi ya tetap baiknya dicek. Apa itu yang perlu dicek bang? Yang perlu dicek adalah kampas kopling ya, kampas kopling, karena ya motor ini bebek ya, pasti bebek sport ya. Ya tidak menutup kemungkinan usernya pasti naik yang kenceng-kenceng ya, aku ngaku ya aku kenceng sih. Jadi perlu dicek ya, ini nanti mungkin next video bakal tak cek, atau kalau misalkan sudah tidak memungkinkan ya sekalian tak ganti kampas koplingnya gitu. Karena ya nek getaran ya sebenarnya mungkin agak sedikit kerasa tapi belum signifikan sih gitu. Jadi ya next dicek aja nih, bakal tak cek, bakal tak ganti insyaallah. Terus apalagi kalau dari sektor mesin ya damping balancer ya, karet rubbernya itu biasanya sudah ketas karena peletakan balancer itu beda sama rivalnya ya, seperti GSX itu atau Suzuki itu dia balancernya agak sedikit ke bawah, kalau Honda kan di atas, makanya di kompetitornya itu dia lebih awet karena karetnya itu terendam ya kecipratan oli lebih banyak daripada punya Honda. Makanya Honda sering banget ya, nggak sering banget sih tapi kebanyakan ya yang terutama motor capek itu kena di balancernya, yang akhirnya ya bisa fatal sih, bisa ke ganti stang seher ya kalau misalkan balancernya kena udah sampai patah. Nah yang sampai lebih parah lagi tuh sampai ini crankcase-nya pecah ya, karena balancernya bengkok patah, akhirnya bearingnya itu ngantem ke crankcase, akhirnya pecah crankcase yang di tempat bearingnya itu. Jadi ya itu next untuk dari mesin bakal tak cek ya, sama head mungkin ya, head nanti juga dicek keausannya seperti apa. Terus ya udah itu ya, paling sama ganti busi karena itu ya wajib ya, 8.000 kilo ya ganti wae. Dan pastikan pilih busi yang bagus, jangan yang kaleng-kaleng karena ya takutnya masa pakai itu ngaruh. Terus pembakaran juga ngaruh, misalkan businya nggak bagus ya efeknya banyak ya, bisa jadi motor kurang responsif dan lain sebagainya, walaupun tidak terlalu signifikan ya, kecuali kita lihat parameternya di dari ECU ya, kita ngambil data dari ECU kita lihat, nah itu baru kelihatan. Tapi kalau misalkan dirasa-rasa ya pasti nggak ada rasanya gitu. Oke, itu tadi yang berapa ya, 3 atau 4 apa berapa lah ya, pokoknya yang selanjutnya gitu aja. Yang selanjutnya adalah cek baut ya, baut ini kebetulan. Nah ini kebetulan kemarin kan motor tak buat luar kota, agak kenceng juga sih, jalannya agak ngerunjel. Nah ini beneran, ini aku nggak settingan tadi itu, ini udah kayak gini, tapi untung aku kan pakai covernya ya, jadi ini ketahan di covernya gitu ya, ketahan di covernya dan nggak hilang ini baut. Bayangkan ya hilang, namanya bingung baut piro. Gitu. Jadi cek apa ya, aduh ya cek baut-baut lah yang kira-kira perlu dikencengnya atau yang punya potensi untuk kendor. Terus terang, terutama ini nih. Nah terutama ini nih, aku pernah hilang sekali nih baut ini. Nah baut ini pernah hilang sekali, jadi pernah tak beliin lah ngono, karena ya nggak sadar juga nek baut itu jatuh ya, karena ya posisinya di mesin gitu. Ini untuk header ya, karatan. Kayaknya next aku mau beli engine degreaser deh, yang buat bersihin gitu. Kayaknya lumayan nek ketok api sidik kan ya. Ya mungkin sama apa ya, ya paling itu sih
5 tahunan ya, sama filter ya, jangan lupa sama filter diganti. Kalau misalkan ada yang tanya, coba oh iya sama segi mesin lupa satu lagi, Bang, tensioner udah pernah diganti belum? Belum, tak jawab, belum. Kok bisa awet temen Bang? Ya sebenarnya ini tensioner udah pernah kelotok-kelotok 2 kali ya, tapi bisa di setel ulang karena lidah pennya itu belum patah ya. Jadi mungkin sekaligus tip buat teman-teman yang udah 5 tahunan yang lelah bunyi, jangan langsung diganti, coba di setel ulang dulu. Barangkali cuma lidah pennya itu geser ya. Jadi kan saving berapa ini? Kalau di online sih macam-macam ya harganya ya. Ya buatlah 50.000 lah, saving 50.000. Teman-teman nggak perlu ngeluarin uang dan bisa dibenerin sendiri, mesin aman. Tapi yang jelas jangan terlalu panjang ya. Itu apa? Besi penonjoknya, karena takutnya nanti kekencengan dan bisa ngaruh ke headnya gitu ya. Filter ya tadi ya, filter udah, head udah. Terus misalkan teman-teman ada yang tanya ya Bang, diuripin Bang, diuripke, coba cek sound. Nah, cek sound gak iso guys. Kenapa? Karena yo nah tangki ra ono guys. Ini juga merupakan bagian yang sering banget dilupakan ya sama kebanyakan user ketika melakukan pembersihan, hanya cuci saja. Kotor guys. Ini rangka-rangka juga di sini kelihatan agak ngeri-ngeri juga nih, ngeri-ngeri sedap. Tidak terlihat, jadi punya resiko korosi lebih parah bisa di sini gitu. Jadi bagian ini bisa lebih parah karena tidak terpantau secara langsung ya, ketika nyuci juga. Itu jadi ini nggak bisa cek sound, tapi overall mesin masih halus. Jadi kangen pasang FU-nya. Coba next time deh tak pasang FU-nya lagi. Terus apa lagi ya? Oh ya paling kalau misalkan yang udah 5 tahunan ya, yang pakai Scotland ya diganti ya. Karena contoh ini ya nanti tak kasih footage-nya juga. Dia udah agak mengkap apa ya? Agak ngeletek-ngeletek gitu sih. Sama udah agak buram. Ya ini next nanti tak ganti di next video aja, karena ya udah apa ya? Udah kebongkar gini ya, nggak iso metu ini, nggak legal. Dikira motor bodong mau nggak gitu. Kita pasang gitu ya, mungkin kurang lebih gitu ya. Selama 5 tahun yang perlu diganti apa aja, yaitu kurang lebih tadi ada 5 atau 4, aku lali ya. Mungkin sama aki ya perlu dilakukan cek kalau misalkan tegangannya kurang dari 12, berapa apa 13 ya, aku lali. Intinya ketika stasioner itu harusnya angka segini lah kurang lebih. Kalau misalnya kurang ya coba misalkan masih kan ada beberapa aki kering yang orangnya berani ngecas ya, coba dicasin lagi. Kalau misalkan sudah dicoba maksimal ya ra iso ya wis bisa diganti aja gitu ya. Sama ini mungkin sebilang kecil kayak hand grip ya, ini nanti bakal diganti karena udah keras juga, cukup keras dan jamur ya. Ini next tak ganti next time, ora saiki guys, karena dia nengok ini ya mesti resiko ditilang gede sih gitu. Meneh ya knalpot ini meneh. Jadi untuk 5 tahun kurang lebih kayak gitu, kurang lebihnya apa aja yang perlu diganti ada di video tadi. Simak aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe ke channel GT Pro Motovlog. Apabila teman-teman belum, support terus, share agar channel ini semakin berkembang. Juga terima kasih buat teman-teman di 2020 dan 2021 yang sudah support terus channel ini. Mohon doanya agar bisa tembus 1K ya guys. Ya oke, terima kasih guys. Mungkin seperti itu dulu aja, dan sampai jumpa di next video atau video selanjutnya. See you, bye bye. Boom.